Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA kaum ibu saat ini tertulis dalam kitab Josua, pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-14 dengan tema takutlah akan Tuhan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, pasal ini merupakan bagian dari pidato perpisahan Josua kepada bangsa Israel setelah mereka memasuki dan menaklukkan sebagian besar tanah Kanaan. Di masa itu, bangsa Israel telah menetap di tanah perjanjian setelah banyak sekali mengalami peperangan dan kesulitan. Yosua sebagai pemimpin setelah menggantikan Musa, mengingatkan umat Israel akan kesetiaan yang sejatinya hanya kepada Tuhan Allah saja. Sebab di dalam perjalanan mereka, Yosua melihat mereka sering sekali tergoda dan mengikuti ilah-ilah asing, baik ketika di Kanaan maupun yang telah diikuti oleh nenek moyang mereka di Mesir. Kaum ibu, sahabat terbaik yang diberkati Tuhan, mengikuti ilah-ilah asing dilihat oleh seorang Yosua menciptakan ketidakstabilan dan sangat-sangat melukai hati Tuhan, bahkan lebih menghancurkan kebersamaan, persekutuan, terlebih juga situasi politis dan budaya bagi bangsa itu. Secara politis, Israel berada pada tahap awal pembentukan sebuah bangsa yang stabil di tanah yang dijanjikan. Lalu, apa yang bisa kita lihat, sesuatu yang teramat ditegaskan melalui perikop ini, tidak lain adalah pilihan yang harus ditentukan oleh bangsa Israel. Pilihan untuk setia kepada Tuhan atau mengikuti ilah-ilah asing. Tuhan menuntut penyembahan yang eksklusif, tidak bercampur dengan penyembahan berhala. Dalam konteks perjanjian lama, ketidaksetiaan kepada Tuhan sering memberikan hukuman dan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa itu. Namun di sisi lain, ketika bangsa itu taat, setia, tekun, maka mereka akan menjadi pribadi yang diberkati dan tetap dilindungi oleh karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka kaum ibu yang diberkati Tuhan, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kaum ibu saat ini melalui firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali adalah jadikanlah Tuhan sebagai pusat kehidupanmu. Di sini kaum ibu bisa memprioritaskan waktu untuk berdoa, baca firman Tuhan, dan membangun hubungan pribadi yang lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, ajarkanlah nilai-nilai ketulusan, ajarkanlah nilai-nilai kesetiaan di tengah-tengah kehidupanmu, dalam dirimu, di tengah-tengah keluargamu. Baik itu juga mengasuh anak-anakmu, asuhlah dengan kasih, kesabaran, dan kekonsistenan. Juga dalam hubunganmu dengan pasanganmu. Sebab kesetiaan kepada Tuhan itu dapat diperlihatkan dengan keterlibatanmu di dalam gereja, di dalam persekutuanmu, serta dalam pengajaranmu kepada anak-anakmu tentang pentingnya mengutamakan Tuhan Yesus di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Hal yang ketiga, jauhkanlah segala bentuk berhala-berhala. Mungkin pada zaman Joshua, berhala-berhala itu seperti patung-patung dan lain sebagainya. Mungkin saat ini kita diperhadapkan, kaum ibu diperhadapkan dengan berhala-berhala modern. Termasuklah itu kekuatan-kekuatan di luar Allah, penyembahan kepada bentuk dewa-dewa, dukun, atau bahkan lebih lagi, judi online, pinjaman online, dan lain sebagainya, bahkan juga jabatan, bahkan kekuatan di luar Tuhan. Jangan jadikan itu menjadi berhalamu, tapi berfokuslah kepada Tuhan Allahmu.
Lalu apa yang berikut? Ajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anakmu dan ceritakanlah pengalaman kehidupanmu. Bagaimana kehidupan orang yang takut akan Tuhan dan bagaimana kehidupan orang yang tidak takut kepada Tuhan atau mengandalkan dirinya di dalam kehidupan ini. Yang berikut, setialah di dalam setiap keputusan. Aplikasinya dalam setiap keputusan, kaum ibu haruslah berusaha tetap dan memilih kesetiaan kepada Tuhan. Benar, setiap pilihan itu membutuhkan konsekuensi, tapi percayalah, iman, percayamu, kesetiaanmu menjadikan Yesusmu, Tuhan Allahmu, segala-galanya dalam kehidupanmu akan menyertai, merancang, dan memberkati setiap hari-hari kehidupanmu. Yang keenam, keberanian dan keteguhan di dalam iman. Benar, kita selalu diperhadapkan dengan tantangan itu. Beranikah, teguhkah kita dalam iman, percaya kita? Tapi melalui tema kita saat ini, kaum ibu harus berani dan teguh di dalam imannya. Jangan pernah takut. Apapun tawaran, apapun godaan di dunia ini, bahkan ketika engkau diposisikan sebagai minoritas, jangan pernah takut. Teguhlah dalam imanmu dan ajarkan itu di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Yang terakhir, andalkanlah Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan yang datang menderamu, yang datang di dalam kehidupanmu. Sebab takut akan Tuhan itu berarti selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkatimu.